Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan penggunaan manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI. Dalam hal ini MKJI ini menjadi salah satu buku panduan begitu untuk kita dalam melakukan manajemen atau pengelolaan untuk pengaturan lalu lintas ya yang ada di Indonesia. Nah, eh, ada beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya MKJI ini, yaitu adalah meningkatnya kemacetan jalan dalam dan luar kota, kemudian terbatasnya sumber daya, kemudian belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas, juga perlu dilakukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan maupun mempertimbangkan biaya langsung ataupun tidak langsung terkait dengan keselamatan dan dampak lingkungan. Ya, nah ini di buku MKJI ini lokasi studi itu meliputi beberapa kota yang ada di Indonesia dan juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Waktu itu tahun 97. Contohnya di sini ada kota Bandung misalnya gitu, itu untuk lokasi studi, lokasi yang dilakukan survei itu ada 20 titik untuk simpang bersinyal. Kemudian simpang tidak bersinyal 9. Bagian jalinan itu weaving atau itu ada 5, jalan perkotaan ada 17. Nah, kalau di Jawa Baratnya sendiri ada 61. Jadi ini yang ada di MKJI. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang dilakukan survei untuk mendapatkan nanti misalnya perhitungan kapasitas itu ada kapasitas dasar atau C0. Nah, C0 itu diturunkan dari beberapa ruas jalan yang sudah ada atau yang sudah distudi oleh MKJI ini. Nah, contoh di Jawa Timur untuk jalan 2 lajur 2 arah undivided itu ada 7 lokasi ya. Nah, karakteristik dari 7 lokasi jalan tadi itu karena ini untuk mendapatkan kapasitas dasar sehingga harusnya adalah sama. Misalnya lebar jalannya 7 meter, kemudian lebar bahu jalannya berapa, nah seterusnya. Itu terkait dengan kapasitas dasar yang ada di lokasi studi yang sudah dilakukan di MKJI. Ya. Nah, di dalam buku MKJI ini ada sekitar 6 atau 6 ya, 6 bagian atau 6 modul, yaitu ada simpang bersinyal, ada simpang tak bersinyal, ada bagian jalinan atau weaving, dan ada jalan perkotaan, ada jalan luar kota, dan jalan bebas hambatan. Nah, kalau di mana itu di softwarenya kita ada software kaji namanya Kapasitas Jalan Indonesia itu bukan hanya 6 modul tapi di dalam kaji itu ada 7 modul. Di dalam bagian jalinan itu bukan hanya satu jalinan saja, ada single weaving dan juga ada runabout. Ada runabout. Nah, jadi ada 7 modul. Kalau di sini di MKJI-nya ada 6 atau ada kurang lebih mestinya ada 6 bab gitu yang terkait dengan perencanaan atau pengelolaan lalu lintas. Nah, di simpang bersinyal yang dicakup di dalam materi atau di dalam bab 2 itu ada waktu sinyal, kapasitas, rasio kendaraan henti, panjang antrian dan tundaan rata-rata. Demikian untuk simpang tidak bersinyal, kapasitas, tundaan rata-rata dan seterusnya. Di jalan perkotaan, kapasitas, kecepatan arus bebas, dan kecepatan arus lapangan. Nah, nanti apa itu arus bebas, apa itu arus lapangan, nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian sekarang ini kita hanya mencakup penjelasannya adalah untuk jalan perkotaan. Ya, kurang lebih 30 menit ke depan kita coba untuk mengkaji terkait dengan jalan perkotaan. Nah, ini struktur manual. Ya, ada lingkup, karakteristik, istilah-istilah yang dipakai, kemudian metodologi, prosedur, dan juga ada contoh perhitungan. Jadi di dalam buku MKJI, kalau Anda tertarik, nanti akan saya bisa berikan dalam bentuk file PDF. Nah,
atau bisa japri langsung begitu. Nah, terkait dengan struktur manualnya ini ada contoh perhitungan. Contoh perhitungannya itu di setiap bab ada contoh perhitungan yang terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi misalnya menghitung berapa tingkat kejenuhan atau degree of saturation dari jalan atau degree of saturation dari mana persimpangan dan seterusnya. Ini istilah-istilah yang dipakai. Ada LV, HV, MC, ya. Kemudian unmotorized itu juga dihitung pada saat menghitung volume lalu lintas, tapi sebenarnya bukan termasuk volume lalu lintas. Unmotorized itu nanti masuk di dalam kalau untuk ruas jalan masuk di dalam sebagai hambatan samping. Makanya nanti harus ada juga menghitung unmotorized. Kalau di simpang unmotorized dianggap menjadi satu kendaraan, ya, satu LV itu unmotorized. Kemudian ada EMP itu nanti ekuivalen mobil penumpang. Jadi semua jenis kendaraan tadi ada LV, HV, MC itu dijadikan satu satuan menjadi mobil penumpang dengan dikalikan dengan EMP-nya atau ekuivalen mobil penumpang. Nah, karena kalau kita mengacunya adalah kendaraan, jumlah kendaraan gitu menjadi tidak fair atau tidak sama karena ada yang kendaraan yang besar, ada kendaraan yang sedang, ada kendaraan yang kecil gitu ya. Sepeda motor tentunya akan berbeda dengan mobil penumpang atau truk akan berbeda dengan mobil penumpang sehingga semua dijadikan satu satuan menjadi mobil penumpang semua. Nah, untuk bisa menjadikan itu dikalikan dengan EMP, nilai EMP. Nah, semua nilai yang sudah dikalikan dengan EMP itu menjadi satuan mobil penumpang atau SMP. Nah, volume lalu lintas atau Q ya, Q ini maaf. Volume lalu lintas ini ya, jumlah kendaraan bermotor yang melewati pada satu titik, ya ada satu titik. Kata kuncinya adalah satu titik yang dilakukan survei di situ, ya. Maka ruas jalan itu kan satu segmen, ya. Tapi untuk key di sini perhitungannya adalah pada satu titik, ya, atau satu spot di situ. Nah, berapa jumlahnya, volume itu bisa dalam satuan kendaraan per jam, atau satuan SMP per jam, atau LHR. Nah, untuk kendaraan per jam atau SMP per jam biasanya digunakan untuk menghitung tingkat kemacetan misalnya begitu. Ya. Nah, sedangkan kalau LHR ini ada hubungannya dengan perkerasan jalan. Jadi LHR itu adalah lalu lintas harian rata-rata. Kalau T itu tahunan. Jadi dihitung volume lalu lintas itu selama 24 jam. Tapi dalam satu kendaraan, ya kendaraan per jam. Bisa per arah, bisa total 2 arah LHR itu. Nah, ini tergantung nanti Anda menggunakannya apa LHR itu apakah biasanya total 2 arah. Nah, kemudian nanti ada dikalikan dengan faktor konversi C ya untuk lajur rencana misalnya. Nah, itu kalau di perkerasan. Ya, sehingga nanti kalau 2/2 menjadi berapa bisa 0,5 dan seterusnya. Nah, itu kalau untuk LHR. LHR digunakan untuk menghitung tebal perkerasan. Sedangkan yang untuk SMP per jam atau kendaraan per jam itu digunakan untuk menentukan tingkat kemacetan dari suatu jalan. Kemudian ada faktor SMP, ada K atau LHR, T. Faktor K itu sama dengan PHF yang di bawah itu, faktor jam puncak. Jadi faktor K itu biasanya diturunkan dari atau kalau kita mendapatkan atau mempunyai nilai LHR, kemudian untuk mendapatkan berapa volume jam puncaknya, maka harus dilakukan dengan faktor K, ya, faktor LHRT ini ya tadi, ya, sehingga Q PH itu ada Q pada saat peak hour volume, peak hour-nya, maka LHR dikalikan dengan K. Atau yang di bawah atau LHR dikalikan dengan PHF yang faktor jam puncak yang di bawah itu. Ya, gitu. Nah, arus rencana, jam rencana ya. Digunakan untuk perencanaan atau planning. Jadi kalau misalnya kita itu mendapatkan data berdasarkan survei selama katakan 24 jam, maka kita bisa mendapatkan berapa volume
jam puncaknya ya, atau arus rencananya, jam rencananya. Nah, kenapa kok harus di jam rencana? Karena jalan itu tidak penuh sepanjang waktu ya. Saya ibaratkan kalau di kelas itu ada misalnya ada gelas, misal gitu ya. Gelas itu seperti kapasitas jalannya, seperti ukuran jalannya ya. Kemudian ada air, air itu adalah volume lintasnya. Nah, kapan volume kapan uh, ketika air itu sudah mau luber, itu ketika volume air itu sudah mendekati atau sama dengan bagian uh, apa uh, gelasnya tadi atau kapasitas jalannya tadi ya. Nah, kapan itu biasanya diukur pada 1 jam rencana. Jadi kalau di jalan perkotaan biasanya cirinya adalah jalan perkotaan itu adalah orang yang lewat, orang-orang itu juga pada jam yang sama. Contoh kalau misalnya kita berangkat bekerja dari rumah menuju ke tempat kerja atau dari rumah menuju ke sekolah misal gitu. Ya, kecenderungan kita akan melewati satu jalan yang sama setiap harinya. Kita kan tidak mungkin toh atau jarang gitu ya. Misalnya rumah saya itu di Keputih misal gitu. Saya mau ke ITS atau ke kampus, saya akan cenderung lewat jalan ya Arif Rahman Hakim itu. Kan tidak misalnya kita harus melencer dulu, ya kan? Ke Semolawaru dulu, baru muter-muter, baru ke ITS. Atau kita muter-muter dulu ke Kenjeran, kemudian ke Perak, kemudian baru ke ITS. Kan enggak gitu. Jadi, eh, cenderungannya adalah saya akan ketika saya mau berangkat bekerja, saya akan lewat jalan yang sama. Ya, pada jam yang sama. Sehingga jalan perkotaan itu biasanya ciri khasnya adalah mempunyai 2 jam puncak, yaitu puncak pagi dan puncak sore. Pada saat orang berangkat bekerja dan pada saat orang pulang bekerja, atau pada saat orang berangkat sekolah, ke pasar, ataupun dia pulang dari sekolah atau dari kerja, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang ada TP itu adalah tipe kartu kualitas lalu lintas. Ada loss, loss itu adalah level of service dari lalu lintas. Ada C kapasitas, DS dari kejenuhan, ada kecepatan arus bebas, FV. Nah, kecepatan arus bebas itu adalah kecepatan kendaraan yang tidak dihalangi oleh kendaraan lain. Jadi kita melalui jalan, kita dengan kecepatan arus bebas itu kapan? Ketika tidak ada kendaraan lain di jalan itu. Jadi biasanya malam hari. Nah, itu bisa tahu kecepatan arus bebasnya di situ. Jadi yang menghambat adalah hanya bagian jalannya atau lebar jalannya misalnya gitu. Contoh kalau kita lewat di jalan raya Kertajaya pada saat malam hari tentunya akan berbeda kalau kita lewat jalan misalnya di Keputih Gang Makam misal gitu ya, atau di jalan yang gang yang di situ ada misalnya ya, mohon maaf, misalnya di gang itu ada tulisannya ngebut benjut misal gitu, atau di Surah Speedham misal gitu. Nah, atau katakanlah sudah tidak ada itu ya, tapi dia gangnya itu sempit. Tentunya kita akan berbeda kecepatan arus bebas kita ketika kita melewati jalur Kertajaya misalnya gitu. Ya, yang satu bisa kecepatan 60 atau 80 km per jam, yang satu mungkin tidak bisa, tidak berani dengan kecepatan 30 pun tidak berani. Ya, mungkin ya 10 atau 5 km per jam misal gitu, lewat jalan yang sempit tadi. Nah, itu adalah kecepatan arus bebas. Ya, nah kemudian kalau travel time atau waktu tempuh itu ketika kendaraan itu melewati jalan, kemudian dia selama perjalanan itu dia ada berhenti, ada traffic sinyal, ada lampu lalu lintas, dia berhenti, maka waktu itu tetap dijalankan, tidak di pause. Ya, kalau kita pakai stopwatch, kita misalnya dari titik A ke titik B, ya, ketika sepanjang jalan itu ada hambatan, ada traffic sinyal, ada orang melintas jalan atau ada orang menyeberang jalan, maka kita berhenti. Lah berhentinya itu tidak di pause, ya, tapi diteruskan berjalan sampai melintasi titik B. Nah, itu namanya travel time atau waktu tempuh, waktu perjalanan. Ya, TT di situ.
Nah, ada B iringan atau peleton, DP derajat iringan, D tundaan, dan rasio kendaraan berhenti dan peluang antrian ini ya kalau misalnya ada di simpang. Nah, kemudian yang terkait dengan karakteristik geometrik, itu ada tipe jalan, kemudian dia 2/2 undivided ini untuk jalan ya, yang kemudian ada WC, WC itu lebar jalur. Lebar jalur itu tidak termasuk bahu, lebar yang diperkeras. Nah, kalau misalnya WC itu ada WC efektif. Kalau misalnya di lebar jalan itu tadi ada on-street parking, awalnya katakanlah 2/2 undivided, 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi, ya, 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi, 2/2 undivided, lebar jalannya kalau satu lajur 3,5 meter, maka 7 meter. Nah, di situ ada on-street parking, misalnya lebarnya adalah 2 meter, maka berapa WC efektifnya, berapa lebar jalur efektifnya? Lebar jalur efektifnya adalah lebar dari perkerasannya tadi 7 meter, dikurangi dengan lebar kendaraan on-street parking, menjadi berapa? 5 meter. Karena pakainya ini 2 meter. Ya, jadi WC efektifnya berapa? Yang dimasukkan di dalam program atau dimasukkan di dalam perhitungan analisa selanjutnya adalah 5 meter, bukan 7 meter. Kalau ada on-street parking. Kalau tidak ada bagaimana? Ya sudah 7 meter. Oke. Nah, kemudian lebar bahu. Demikian untuk lebar bahu juga sama, ada WS efektif. Kalau misalnya bahu jalannya itu misalnya di situ ada pas kita lakukan survei itu, misal kita surveinya cari lokasi yang PW ya, posisi enak misal kita misal di mana? Ya di misalnya di bawahnya pohon rindang atau di dekatnya misalnya situ ada tiang listrik misalnya gitu atau pohon gitu. Maka lebar bahu itu yang mana? Lebar bahu adalah lebar dari bahu jalan itu mulai dari batas outer marka jalan yang paling paling luar itu sampai dengan batas katakanlah tadi kalau ada pohon ya misalnya itu. Itu lebar bahu. Kalau misalnya tidak ada pohon bagaimana? Ya sudah sampai batas saluran drainase. Kalau nggak ada saluran drainase bagaimana? Ya sudah sampai batas pagarnya rumahnya orang. Ya, bahu jalannya tadi. Sampai sebatas ROW jalan. Ya, ROW atau right of way atau rumija biasanya gitu ya. Nah, kemudian M itu median, kemudian maaf tadi ada bahu. Bahu itu ada yang dia shoulder, ada dia yang curve. Jadi WS itu ada WSK, curve, ada WS S ya atau shoulder. Ya. Shoulder itu ada shoulder inner, ada outer. Nanti ada ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kalau yang inner itu kalau dia ada mediannya kan kelihatan. Jadi batas. Jadi kalau di jalan itu ada marka menerus, marka yang lurus, solid line, ya. Solid line itu biasanya di lokasi di batas-batasnya, yaitu yang batas luar dan batas dalam. Kalau batas dalam itu kalau misalnya ada median, kemudian dia antara marka yang batas dalam tadi, kemudian ke bangunan mediannya tadi itu berapa WS lebar lebar bahu jalan outer innernya ya. Jadi misalnya 0,5 meter atau 50 cm atau 25 cm tergantung di lapangan. Kemudian median tipe alinyemen. Alinyemen itu kalau jalanmu jalan luar kota ya. Kemudian ada pendekat. Pendekat itu adalah daerah dari lengan persimpangan untuk kendaraan mengantri sebelum keluar melewati garis henti. Jadi begini, kalau misalnya pendekat itu begini, kalau misalnya kita melihatnya ada persimpangan perempatan misalnya gitu, ya berarti di situ pendekatnya ya pendekat yang di masing-masing simpangnya tadi ya lengan simpangnya tadi ya jadi yang di situ ada kendaraan mengantri. Nah, itu di mana? Yaitu di situ pendekat, namanya pendekat, ya. Jadi kalau misalnya perempatan ya 4 pendekat. Ya, kalau misalnya
pertigaan ada 3 pendekat dan seterusnya. Nah, kemudian WA, lebar pendekat WA B masuk dan B keluar ini untuk simpang ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kita yang untuk ruas saja dulu ya kita. Nah, ada tata guna lahan, ya, ada komersial, ada residensial, ada restrict assets. Kalau komersial itu biasanya daerah situ pinggir jalannya banyak untuk perkantoran, ya, misalnya mer itu di kanan kirinya ada tokoan, perkantoran, maka itu kita sebut sebagai komersial area, ya. Kemudian ada residensial, pemukiman, misalnya di daerah perumahan, masuk dalam perumahan. Nah, itu residensial. Kemudian akses itu kalau hanya kendaraan tertentu yang boleh masuk. Misalnya sekarang ini kalau masuk ITS, kita harus pakai ngetap kartu misal gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai restricted access. Tidak semua orang bisa masuk. Tentunya volume lalu lintasnya pada daerah komersial, residensial atau akses akan berbeda-beda. Ya, lebih banyak yang daerah komersial tentunya. Nah, kemudian ada city size. City size itu ukuran kota. Nanti dalam penentuan kapasitas jalan itu ada FCS ya, faktor terhadap city size. Kemudian ada hambatan samping SF ya. Nah, hambatan samping itu kalau di jalan maka yang namanya unmotorized itu termasuk slow moving vehicle sehingga dimasukkan sebagai hambatan samping begitu. Ya, jumlahnya berapa? Nah, penggunaan ada perencanaan, dan analisa operasional. Semakin ke bawah, analisa operasional itu adalah yang semakin detail. Biasanya kita gunakan analisa operasional sebagai dasarnya. Ya, kenapa? Karena kita melakukan survei di situ. Loh Pak, kalau kita hanya dapat data LHR bagaimana? LHR boleh, tidak apa-apa. Kita pakai modul yang perancangan atau perencanaan. Nah, kemudian apa bedanya perencanaan dan perencanaan? Kalau perencanaan itu biasanya mungkin kita melakukan survei cuma 1-2 jam misal gitu. Ya. Eh, Tidak melakukan survei yang lama gitu. Survei yang lama sampai sekian jam, 24 jam misalnya atau 8 jam. Nah, ini bisa kita pakai analisa operasional untuk menentukan tingkat kinerja jalannya nanti ya penggunaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja ruas jalan perkotaan. Ciri khas dari atau ciri jalan perkotaan dibandingkan keluar kota, yang pertama, ini kalau yang ada di dalam MKJI ya, ini saya mengutip dari situ, berkembang secara permanen dan terus-menerus, minim pada satu sisi jalan. Ya, kemudian di daerah dekat pusat perkotaan dengan populasi lebih besar dari 100.000 penduduk. Kalau di daerah perkotaannya bisa lebih besar dari itu. Nah, kalau tadi populasi kurang dari kalau di daerah dekat pusat perkotaannya, kalau yang di daerah perkotaannya lebih besar dari 100.000. Mempunyai karakteristik lalu lintas puncak pada pagi dan sore hari, dilengkapi dengan kerb atau bahu jalan. Yang penting ini yang mempunyai karakteristik lalu lintas puncak, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian untuk jalan luar kota, kalau jalan luar kota itu biasanya tidak dilengkapi oleh kerb, tidak ada trotoar, ya. Tidak ada perkembangan menerus pada setiap sisi jalannya. Ya, jalan luar kota itu contohnya kalau kita melewati jalan antara kalau mau ke Gresik ke Lamongan itu ada atau dari Lamongan ke arah misal Bojonegoro atau ke arah Tuban itu melewati daerah Sembayat. Nah, daerah Babat ya. Maka di situ jalan yang ke arah Babat tadi itu jalan luar kota. Karena apa? Karena tidak ada perkembangan menerus pada setiap sisi jalannya. Ya. Ya intinya kalau jalur kota itu menghubungkan antara dua kota kan gitu. Ya, yang ada di luar perkotaan. Ya. Ya ciri khas yang lain apa? Jalan luar kota itu lebih banyak didominasi oleh kendaraan niaga, truk, bus, ya, daripada kendaraan pribadi. Ya sepanjang waktunya itu, ya sepanjang waktunya. Tapi kalau di jalan perkotaan, sepanjang waktunya itu didominasi oleh kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil penumpang, misalnya gitu ya. Nah, contoh Jalan Raya Darmo, bahkan ada beberapa ruas kota yang tidak boleh dilewati oleh heavy vehicle, truk misalnya gitu. Nah, ini ciri khas dari jalan perkotaan. Nah, ini maaf, tadi ada 2/2 undivided, 4/2 undivided, 4 lajur,
dua arah undivided. Bedanya lajur, lane sama jalur. Kalau jalur itu terdiri dari beberapa lajur, ya. Kalau jalur terdiri dari beberapa lane atau beberapa lajur. Satu lajur lebarnya kurang lebih bisa sampai dengan 4 meter, ya, atau biasanya 3,5 meter kalau untuk jalan arteri. Ya. Nah, kalau dua lajur dua arah undivided, ya, jalannya arteri primer misal gitu, maka lebarnya adalah 7 meter, sehingga lebar lajurnya adalah 3,5, ya, dua lajur dua arah dan seterusnya. Nah, ini contoh bagian segmen untuk ruas jalan. Ini kalau untuk jalan Raya Kertajaya, ini bisa kita bagi beberapa segmen seperti ini, ya. Tentunya kita bisa lakukan survei di antaranya ini, gitu ya, di tengah-tengahnya atau seperti apa, misalnya gitu, ya. Ini misalnya ini adalah ITS, ini adalah sampai viaduk Kertajaya itu yang arah ke Sulawesi. Nah, misalnya antara viaduk sama ini perempatan Dharma Wangsa, ini satu segmen. Dharma Wangsa sama mana ini? Menur yang satu segmen. Menur sama yang BDA itu atau yang di sini ada pom bensin itu ini satu segmen. Kemudian dari situ ini Dharma Husada ya sampai ke Mer itu yang arah Galaxy Mall ini satu segmen. Ya, dari sini Mer sini perempatan Mer sampai ke ITS satu segmen. Sehingga ini bisa dilakukan 5 survei ya untuk mendapatkan satu ruas jalan. Nah, karakteristik jalannya ini ya, ada bentuk jalan, bentuk jalur, kerep, bau, dan seterusnya. Bentuk samping, tadi sudah saya terus terangkan. Ya. Nah, apa ini? Lebar jalur efektif. Lebar jalur efektif. Ya. Lebar jalur efektifnya, kalau 5 sampai 0,5 itu bisa jumlah jalur adalah 2. Kalau 16 itu 4. Ya. Ini 4 lajur ya 4/2 masuk 4/2 divided misalnya gitu. City size ukuran kota kalau kurang dari 0,1 juta atau 100.000 termasuk dalam sangat kecil. Kalau 100.000 sampai 500.000 kecil. Kalau sangat besar itu lebih dari 3 juta ukuran kotanya. Surabaya ini lebih dari 3 juta, maka dia termasuk yang very high atau sangat besar ukuran kotanya. SF itu adalah kelas hambatan samping. Ya. Nah, ini kelas hambatan samping ini SFC ini set friction class itu dibagi menjadi ada 5. Ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ada VL, L, dan medium, serta high, dan very high. Nah, bagaimana mendapatkan nilai ini? Sebenarnya kita bisa melihat gitu ya dari kondisi khusus yang ada di sini. Menentukan VL sampai dengan VH itu bisa dilihat dari ini. Misal daerah pemukiman, jalan sampingnya tidak tersedia, jalan samping itu frontage roadnya tidak ada, maka kita anggap sebagai dia very low. Ya. Kemudian very high, daerah komersial, aktivitas pasar di sisi jalannya, misalnya di situ ya. Nah, itu maka dia sebagai very high. Nah, atau bagaimana? Atau kita hitung. Nah, ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah per 200 meter kanan kiri dari lokasi kita survei. Ya, 200 meter kanan kiri lokasi kita survei. Atau pas di lokasi kita survei, kita hitung berapa kendaraan yang misalnya di situ atau bukan kendaraan ya, ada berapa jumlah pejalan kaki. Nah, jumlah pejalan kakinya berapa yang dia melintas di situ, lewat di situ kanan kiri ya atau dia nyebrang. Itu berapa jumlahnya ya. Nah, misalnya atau yang di kanan kirinya aja ya. Nah, itu berapa jumlahnya? Kita ada 100. Nah, 100 jumlah pejalan kaki. Kemudian untuk yang kendaraan umum yang berhenti atau parking vehicle, ada kendaraan yang berhenti parkir, bobotnya 1. Katakanlah ada 100 juga. Ya. Kemudian kendaraan keluar masuk ada 1000 misalnya gitu. Ya, keluar masuk misalnya di situ ada ada gang atau yang ya kecil-kecil keluar masuk di situ. Ada kendaraan melambat.
slow moving vehicle. Nah, slow moving vehicle itu masuk di dalamnya adalah unmotorized, gerobak, sepeda, ya, pokoknya yang tidak bermotor. Ya, itu unmotorized. Nah, misalnya tadi berapa? 100, 100, 1000, kendaraan lambatnya berapa? Misal kendaraan lambatnya ada 100 juga. Nah, berapa nilainya? Jumlah bobot dikalikan nilai tadi. Maka yang berjalan kaki karena 100, 0,5, 50. Kendaraan umum karena dia yang berhenti tadi 100 dikalikan 1 berarti 100. Totalnya berapa? 150 ya. Kemudian kendaraan masuk keluar masuk ada 1000 kalikan 0,7 700. Berarti berapa? 150 tambah 700 berarti 850. Ada kendaraan lambat 100 dikalikan 0,4. 150 tadi ditambah 40. Ya kan 100 kendaraan lambatnya tadi. 40 berarti berapa? 890 kurang lebih. Ya, 890 masuk di mana? Ya 500 sama 899 termasuk high. Ya, jadi kelas hambatan sampingnya adalah yang high ini. Ya, ngerti ya? Jadi harus dikalikan dengan bobotnya masing-masing tadi. Kemudian harus dihitung semua ini 4 ini. Ada pedestrian, ada parking vehicle, ada entry exit vehicle sama slow moving vehicle. Ya, masing-masing dikalikan dengan bobotnya. Ketemu di jumlahnya di sini. Ya, ketemu ya masuk dia SFC-nya masuk high, varia dan seterusnya. Ini istilah-istilahnya mungkin ini sudah tak terangkan ya. Jadi kalau HV dibandingkan LV itu apa bedanya? Kalau LV jarak antar sumbunya itu 3 meter. Dengan HV itu jarak antar sumbunya itu bisa lebih dari 3,5 meter ya, kendaraan berat. Nah, seterusnya nanti kita lihat lagi. Nah, saya akan terus perhitungan kapasitas dan derajat kejenuhan. Nah, ini tipe ruas jalan. Jadi kalau 2/2 undivided itu tipe ruas jalannya untuk menentukan kapasitas. Ini untuk kondisi kapasitas dasar ya. Maka kondisi ideal untuk penentuan kapasitas dasarnya, maka 2/2 undivided itu adalah 7 meter lebarnya. Kemudian lebar bahunya 2 meter, tidak ada median, pemisah arahnya adalah 50-50, hambatan sampingnya rendah, ukuran kotanya 1, 50-50 itu begini. Kalau misalnya satu ruas jalan ada Ki A sama Ki B, ya, Ki A sama Ki B. Kemudian yang lewat di situ itu ada total dua arah adalah 100 kendaraan atau 1000 kendaraan, misalnya gitu. 1000 kendaraan. 50-50 bagaimana? Ya, yang arah A itu pada saat jemputnya ada 500, ke arah B juga 500 gitu. Ya, itu pemisah arah. Tuh Pak, kalau cuma 5 kan biasanya tidak 1000 gitu ya. Misalnya 1151 kendaraan gitu. Kemudian yang ke arah QA-nya ketemunya sekian kendaraan gitu ya. Ya pokoknya dilihat pemisah arahnya itu mendekati nilai itu berapa. Bisa 60, 40, bisa 30, 70 kalau nggak salah gitu ya. Nanti ada ya pemisah arah. Tapi untuk kondisi ideal yang di sini pemisah arah itu 50-50 ya. Oke. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Hambatan samping rendah, ukuran kota 1, tipenya datar. Kemudian 4/2 divided ini ya. Ini adalah kondisi dasarnya. Oke. Nomor 2 demikian pula ya. Satu arah seperti ini. Oke, nanti dilihat sendiri. Nah, ini penampang melintang geometrik. Yang namanya ini adalah WC-nya, lebar jalurnya arah A, arah B. Ini kalau WC untuk dua arah atau undivided. Ini kalau divided. Ya, ini undivided. Nah, misalnya ada warung, nah ini lebar curve-nya atau lebar bahu jalannya. Ini WK ada WS. WS itu W shoulder, WK itu W curve gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada pohon begini maka WSB efektifnya lebar bahu arah B outer, O itu outer ya. Maka ini lebarnya ya ini. Ya diukur dari mana itu
sampai ke badan jalannya. Apa ini? Lebar dari pohon sampai ke badan jalannya. Nah, seterusnya. Yang ini WSI ini kalau misalnya jalan itu kan ada marka menerus yang di pinggir, ya. Nah, ini sebatas marka menerus sampai ke bangunan mediannya itu WSI inner, ya. Lebar shoulder arah A yang inner, WSBI demikian pula, ya. Nah, ini kapasitas jalan. C itu sama dengan C0 kali FJW, FJSP, FJSN. Nah, C0 apa? C0 itu ini. C0 itu kapasitas dasar. Jadi kalau jalanmu itu 2 lajur tak terbagi, maka kapasitas dasarnya ada 2.900 SMP per jam untuk total 2 arah. Sedangkan 4 lajur tak terbagi 1.500 per lajur. Karena ini ada 4 lajur, maka 1.500 ini dikalikan 4. Ya, kapasitas dasarnya. Berapa kapasitas dasarnya 4 lajur tak terbagi? Ya 1.500 kali 4. Ketemu berapa di situ? 4.500 SMP per jam. Nah, kalau yang terbagi bagaimana? Kapasitasnya adalah 1.650 per lajur. Kalau ada 4 ya berarti kalikan ini 9 kali 4 gitu ya. Nah, kemudian tadi ada C0, C0-nya ini ya, C0-nya ini. Ya ini C0. Nah, kemudian dia harus dikalikan dengan FJW. FJW itu apa? FJW itu terhadap lebarnya, lebar efektifnya. Ya, kalau lebar efektifnya itu WC-nya adalah per lajurnya 3 meter, 3,25 dan seterusnya ini. Ini kalau 2 lajur, total 2 arahnya berapa? Misalnya tadi ada lebar outstreet parkingnya menjadi awalnya 7 meter, ya, tapi karena harus berangkat menjadi 5 meter. Berapa WC efektifnya? Ya ini 5 meter. Berapa FJW-nya? 0,56. Gitu ya nilainya. Nah, kemudian ada FCSP. Nah, FCSP ini tadi. Jadi ada pemisahan arah. Kalau pemisahan arah 50-50, 100, 1 nilainya. Tapi kalau 55-45, 0,1. Loh, Pak, kalau misalnya enggak, ini 56-44, gitu, ya masukkan 55-45. Gitu ya. Kalau 60-40 ini nilainya. 65-35 ini, 70-30 ini. Ini 2 lajur, ini 4 lajur. Oke. Nah, kemudian ada FCSF. FCSF itu lebar faktor untuk hambatan samping. Makanya tadi ditentukan hambatan sampingnya masuk mana? VL, L, M, H atau H. Katakan tadi H. Ya, H. Kemudian berapa lebarnya, lebar bahu efektifnya? Efektifnya misalnya dia di lapangan ketemu 1 meter. Ketemu ini. Maka ini 0,92. Pak, kalau misalnya lebih dari 2 meter bagaimana? Ya ini 0,98. Ya lebar bahu efektifnya. Berapa? Kemudian masuk sini. Ya ini lebar bahu. Bahu shoulder ya. Beda dengan kerb atau penghalang. Nah, kalau ada kerb trotoar, berapa lebar trotoarnya? Ya ini kelas kelas hambatan sampingnya. Ini tipe jalannya. Jadi kalau 6 per 2 gimana Pak 6 lajur? Nah, kalau 6 lajur harus dikalikan nilai dari 4 lajur FCSF-nya tadi. Jadi 1 dikurangi 0,8 dikalikan 1 minus FCSF yang 4 lajur tadi. Maka ketemu FC 6 lajur gitu. Ya. Kalau 8 lajur bagaimana? Ya padha sampai iki, ya sama seperti ini. Nah, kemudian hambatan samping. Hambatan samping tadi ya, tadi sudah saya terangkan ya, menentukan PL ini harus tahu apa kejadiannya, coba kejadian kalikan dengan bobot. Nah, ini seperti ini. Kalau hambatan sampingnya ini sangat tinggi ya kan. Kemudian yang ini hambatan sampingnya sangat rendah misalnya gitu. Ukuran kota sama tadi ya. Kalau lebih dari 3 juta maka 1,04 ukuran kotanya. Kalau Surabaya sekalian 1,04. Ya, contoh. Ini misalnya berapa kapasitasnya untuk misal Jalan Ahmad Yani Surabaya tipenya nomor 2 divided misalnya. Ini yang lama ya, data lama ya. Misalnya ketemunya lebar jalurnya 3,5 dan seterusnya ini arah misalnya 50-50 maka jumlah lajurnya 3 karena dia per arahnya ya, ini per arah ya. Karena dia divided maka per arah 3 kali 1.450 kalikan 1
kalikan 0,96 kalikan 1,03 karena seri Surabayanya. Nah, ketemu 4792 SMI per jam untuk satu arah. Untuk satu arah, ya. Nah, kemudian kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas itu kecepatan apa? Kecepatan arus bebas di jalanmu maka harus sama dengan FV0 kecepatan arus bebas dasar sama seperti kapasitas tadi, ya. Dikalikan dengan faktor untuk hambatan samping dan city size. FV0 ini ditambah FVW. FVW itu menunjukkan lebar jalannya, ya. Nah, ini. Eh, di grafik itu ada flow yang di sini, ya. Kemudian ada speed. Nah, free flow of speed itu kecepatan arus bebas ini, FV ini, itu terjadi di sini. Ya, terjadi di ketika tidak ada kendaraan lain atau kendaraannya itu hampir sedikit gitu ya, mendekati nol. Ya, ini free flow. Nah, semakin lama, semakin banyak flow trafficnya, maka ini akan bergerak turun free flow-nya. Ya, semakin macet itu kan semakin turun. Nah, pada satu kondisi kendaraan itu sudah atau apa itu volume lalu lintasnya itu sudah mendekati atau sama dengan kapasitas jalannya, maka dia akan cenderung turun kalau di anunya itu sampai turun ke nol situ. Ya, ini turun. Loh, kok bisa, Pak? Loh, iya, flow-nya kok semakin lama semakin turun. Iya, karena ketika kita menghitung volume lalu lintas itu kan dia di titik, ya, di satu ruas. Ketika ada kendaraan ini dia kita hitung tapi begitu dia sudah mendekati kapasitas dasarnya, mendekati kapasitas dari jalannya, ya, kemudian yang lewat itu sudah volume sudah macet, maka kita menghitungnya menjadi berkurang, ya, menjadi ya ketika lewat ya satu kita hitung satu. Dan lama kemudian ya dua kan gitu. Sehingga ini semakin lama semakin turun flow-nya itu. Ya. Nah, gitu. Dan sampai kecepatannya nol. Kalau sudah nol, ya sudah stuck. Benar-benar sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Sama 1 jam. Ya. Nah, ini kecepatan arus bebas dasarnya. Ya. Kalau tadi kapasitas, ini kalau menghitung kecepatan. Nah, yang di sini faktor penyesuaiannya. Ya. Oke. Kita tabel-tabelnya untuk penentuan kecepatan arus bebasnya tadi sama sebenarnya, ya, berdasarkan hambatan samping. Nah, ini ada bobot gitu ya, jumlah kejadiannya per 200 meternya tadi dihitung berapa, dikalikan bobot ketemu A. Lah A itu nanti masuk di sini, dia masuk di mana di sini, ya, untuk menentukan kelas hambatan samping. Ini tabel tulisan kota. Nah, ini contoh. Bila diketahui ini geometriknya, lalu lintas lingkungan, kemudian ditanya free flow speed-nya LV dan DS bila kecepatan rata-rata 30 km per jam. Maka kita bisa tentukan dengan tabel 1, maka free flow-nya untuk kecepatan dasarnya itu adalah 44 km, FV-nya minus 3 meter, minus 3 ya, ini dikurangi 3 berarti ya. 3 km per jam ya ini. Kemudian lingkungannya katakanlah ini high side friction, maka ketemu FVSF itu 0,86. 700.000 jumlah penduduknya maka 0,1 juta, ya. Sehingga size-nya 0,95. Sehingga berapa free flow of speed-nya? Free flow of speed-nya adalah ketemu di sini di 44 kurangi 3 dikalikan 0,86 kali 0,95. Nah, kemudian kalikan 0,95 itu ini ya, city size-nya. Ketemu 33,45 km per jam. Itu free flow-nya. Nah, dari free flow yang tadi 33 kan di sini ya. Nah, kemudian kecepatan untuk kendaraan ringan itu 30 km per jam.
Ya, bila kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam, ya, kecepatan rata-ratanya berapa dari spot speed? Kita ketemu 30. Nah, berarti berapa DS-nya? DS-nya kurang lebih 0,31 di situ. Ini kalau kita gunakan apa grafik yang ini. Ya, itu 2/2 undivided. Nah, DS itu rumusnya adalah Q dibagi dengan C. T volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Maka harus dihitung dulu. Volume lalu lintasnya, Q-nya itu dalam satuan SMP per jam. Sehingga yang paling besar di mana? Pada saat jam puncak. Menjadi Q-nya adalah Q peak hour volume. Ya, dibagi dengan C, kapasitas jalannya dalam satuan SMP per jam. Maka DS tidak ada satuannya. Nah, kemudian kalau kita runutkan dengan level of service, maka tingkat pelayanan itu kalau F macet itu lebih dari 1 nilai FVC-nya. Atau E atau C itu 0,545 itu 0,74. Kalau D itu mendekati arus stabil, kecepatan masih dikendalikan 0,84. Biasanya jalan yang baik itu adalah semakin di atas semakin bagus, ya, semakin ke bawah semakin buruk. Batasnya bagaimana? Batasnya bisa kita pakai yang C ini, ya. Saya batas C. Kalau C ini masih cukup bagus lah ya. Tapi sebenarnya sudah tidak boleh gitu ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ini tadi ya yang untuk grafik yang tadi ya, yang untuk ini ya. Ya. Jadi kapasitas dalam fungsi DS. Ini kalau untuk apa banyak lajur atau satu arah. Kalau lebih dari 4 lajur, 6 lajur ini pakai ini. Kalau yang ini untuk 2/2 ya. Ini contoh menghitung kinerja jalan Ahmad Yani. Misal diketahui volume LVHVMC-nya ini misalnya gitu ya. Kemudian ketemu DS-nya 1,098. Dari mana? Ya volumenya ini dalam satuan SMP per jam dibagi dengan kapasitasnya. Nah, terus kalau sudah ketemu begitu, DS lebih dari 0,8, apa yang harus diperbaiki? Atau apa yang harus dilakukan? Yaitu pertama perbaikan geometrik jalan. Yang paling gampang adalah pelebaran jalan. Gampang diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan di lapangan pelebaran jalan. Ya, karena harus kalau misalnya jalannya runway-nya sudah tidak cukup, dia harus membebaskan. Dan pembebasan itu jauh lebih susah daripada membangunnya. Ya, nah penambahan jalur lajurnya. Jadi yang awalnya 2/2 divided menjadi 4/2 divided. Loh, kalau misalnya saya menambah satu jalur lajur tok ya enggak bisa, harus dua-duanya mestinya, ya. Atau paling tidak menambah lebarnya. Nah, itu bisa. Kemudian pengurangan side fraction-nya, misalnya dengan penitipan pedagang kaki 5, dipasang rambu, dilarang parkir. Kemudian penyediaan jembatan penyeberangan untuk orang yang dia menyeberang. Kemudian penggunaan yang lain adalah jangka panjangnya apa? Penggunaan sarana angkutan umum atau pengadaan angkutan umum massal, komuter, SUSI, LRT, ya, Surabaya Sidoarjo, komuter, LRT, MRT dan seterusnya. Pembatasan jumlah kendaraan pribadi. Ini ya. Ini gambarannya aja kalau misalnya ini ada mobil yang macet di jalan, itu seperti begini orang duduk. Nah, tapi begitu ini kita satukan duduknya tadi dengan otomatis maka dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, Anda bisa gunakan untuk counter itu aplikasi ada di Play Store ya, multi counter begini. Nah, ini bisa digunakan. Ya, mungkin dari Anda sudah menggunakan ini. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.